pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, kami akan menyampaikan program Siap Sepekan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Berikut liputannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melakukan vaksinasi di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Selasa 23 Maret 2021. Menurut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Dickson Enteno, pelaksanaan vaksinasi tersebut merupakan tahap pertama. Selanjutnya, vaksinasi tahap kedua direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 mendatang. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen dari Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam rangka menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dickson mengajak semua pihak, khususnya kepada jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk senantiasa melakukan ikhtiar agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Pertama, ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar besar dari kita semua dalam kerangka mengeliminir dan paling tidak minimalisir kaitan dengan pandemi COVID-19 yang sementara ini dalam didera atau mendera bangsa ini. Yang kedua, tentu kita sebagai warga negara, lebih khususnya dalam konteks keluarga besar Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada khususnya mendukung dan turut serta mensukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, secara pribadi saya ingin mengatakan pengalaman saya dalam konteks pelaksanaan vaksin ini. Setelah pasca dilakukan observasi dan melakukan penyuntikan atau vaksinasi, sampai sekarang alhamdulillah tidak mendapatkan semacam gejala-gejala yang seperti dikhawatirkan selama ini. Dan yang paling terakhir, mari kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, tanpa terkecuali turut serta untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Insya Allah berkat ikhtiar kita semua, pandemi ini bisa segera berakhir. Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar apel yang dilaksanakan di halaman kantor Senin 22 Maret 2021. Hadir dalam apel tersebut pejabat struktural dan seluruh staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kepala Bagian Administrasi Admira Wantogia saat menjadi pembina apel menyampaikan arahan terkait dengan agenda Bawaslu Provinsi Gorontalo, di antaranya berkaitan dengan rapat pimpinan bersama pejabat struktural, termasuk pelaksanaan kegiatan pelatihan BMN yang akan dimulai hari Senin 22 Maret hingga 12 April 2021 melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Admira berharap agar staf pelaksana yang sudah ditunjuk dapat mengikuti pelatihan dan memberikan kontribusi terbaiknya. Admira juga menegaskan bahwa terkait dengan pelaporan akhir komprehensif Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan, Divisi Hukum dan Humas, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Penanganan Pelanggaran dapat diselesaikan sebelum tanggal 25 Maret 2021. Bertempat di kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta Pusat, tepatnya di ruang kerja Fritz Edward Siregar,
anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Idris Usuli, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan secara langsung laporan akhir Divisi Hukum tahun 2020 Selasa 23 Maret 2021. Sebagai Koordif Hukum, Humas dan Data Informasi, Idris menyampaikan terima kasihnya kepada Bawaslu Kabupaten Kota baik yang telah melaksanakan Pilkada tahun 2020 maupun tidak di Provinsi Gorontalo atas penyelesaian laporan yang tepat waktu. Bahkan, Fritz Edward Siregar juga memberikan apresiasi atas rampungnya penyusunan laporan akhir Divisi Hukum ini. Menurut Idris, penyusunan laporan akhir Divisi Hukum adalah bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada negara dan publik. Menjalankan amanat undang-undang dan perbawaslu merupakan hal penting dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi pada tahun 2020. Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2021 perihal penyusunan laporan komprehensif pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 khususnya di Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat internal bersama Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepala Sekretariat, dan seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagaimana instruksi dalam surat edaran tersebut berkaitan dengan penyusunan laporan komprehensif Bawaslu Provinsi Gorontalo harus menyampaikan ke Bawaslu RI paling lambat tanggal 25 Maret 2021. Dan untuk Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 harus menyampaikan lebih awal kepada Bawaslu Provinsi yakni paling lama tanggal 23 Maret 2021. Jaharudin Umar berharap laporan komprehensif tersebut dapat diselesaikan secara baik dan berkualitas sesuai format yang telah ditentukan, yang menggambarkan seluruh proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan hingga Panwas Desa, Kelurahan, dan pengawas TPS. Selain itu, dalam rapat internal tersebut dibahas beberapa agenda penting Bawaslu Provinsi Gorontalo, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Sekolah Kadar Pengawasan Pemilu Partisipatif atau SKPP tahun 2021 dan penerbitan Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo edisi ketiga. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SKPP, pada intinya harus sesuai TOR sebagai petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Olehnya, harus dimaksimalkan agar outputnya bisa berkualitas, ujar Jaharudin Umar. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah selaku Koordif Penyelesaian Sengketa menambahkan bahwa mengenai penerbitan Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo penting untuk dilaksanakan atau diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun secara online. Sebab, menurut Ahmad, tulisan tersebut merupakan karya intelektual pengawas pemilu. Ahmad berharap agar jurnal yang dibuat pada tahun 2021 dapat diselesaikan agar karya tulisan dapat dinikmati atau dibaca baik kalangan akademisi, mahasiswa maupun masyarakat luas. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Koordinator Divisi Pengawasan Rahmat Katon Mohi SOS MSI menghadiri rapat koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan periode triwulan 1 tahun 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Gorontalo. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, serta perwakilan partai politik. Rahmat mengatakan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemutakhiran data yang diselenggarakan mulai dari tingkat KPU Kabupaten Kota hingga KPU Provinsi. Rahmat berharap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang secara berkala terus diperbaharui setiap 3 bulan sekali tersebut
benar-benar valid dan mencapai tingkat akurasi hingga 100%. Hari ini kita diundang oleh KPU Provinsi untuk menghadiri rapor soal pembayaran data pemilih berkelanjutan. Tentunya ini berlangsung selama diupdate selama 3 bulan untuk 3 provinsi, sementara update tiap bulan di kabupaten kota. Jadi penyelenggara pemilu sekarang masih berfokus pada pembayaran data pemilih agar supaya tiba saatnya nanti pada pelaksanaan pemilu akan datang daftar pemilih sudah benar-benar akurat. Apa yang dilaksanakan setiap triwulan, Pak? Ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini itu dilaksanakan oleh teman-teman dari KPU. Kita tentunya sebagai badan pengawas, Bawaslu harus mengawasi apapun yang proses yang ada di KPU. Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi terkait penyusunan laporan komprehensif bersama Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang merupakan Bawaslu Kabupaten Kota penyelenggara Pilkada tahun 2020. Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar. Dalam arahannya, ia meminta agar 3 kabupaten penyelenggara pilkada dapat menggambarkan seluruh tahapan pengawasan pilkada dalam laporan komprehensif tersebut. Dalam arahannya, ia meminta agar 3 kabupaten penyelenggara pilkada dapat menggambarkan seluruh tahapan pengawasan pilkada dalam laporan komprehensif. Jaharudin juga menekankan bahwa kerangka penyusunan laporan harus sesuai dengan petunjuk atau edaran Bawaslu RI. Juga memastikan bahwa laporan komprehensif memuat seluruh kinerja divisi, mulai dari divisi SDM dan organisasi, divisi pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, serta divisi hukum, humas, dan data informasi. Kegiatan hari ini adalah penyusunan laporan komprehensif Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang khusus melaksanakan pilkada tahun 2020. Nah, harapannya agar laporan ini disusun dengan baik, disusun dengan berkualitas, sebagaimana apa yang diinstruksikan atau yang diamanahkan oleh Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 12/2021. Laporan komprehensif ini nanti akan memuat laporan semua divisi, mulai dari divisi organisasi SDM, divisi pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hukum. Nah, pada intinya bahwa laporan komprehensif ini nanti akan menggambarkan seluruh apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Jaharudin mengatakan, seluruh laporan yang disusun termasuk laporan komprehensif ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengawas pemilu sebagai lembaga publik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Diet Sepekan Bawaslu Provinsi Gorontalo, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.